wabarakatuh. Kali ini kita akan bertemu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 9, mengasah cerita pendek dengan kreativitas. Bersama saya, Naneng Mahfiroh SPD dari SMP Negeri 3 Pasirian. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikator pembelajaran kita adalah menjelaskan struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Mari kita mengasah cerita pendek dengan kreativitas. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang definisi pembedaan dan ciri-ciri teks cerpen, unsur-unsur pembangun teks cerpen, dan simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta buktinya. Sudah siap anak-anak? Kita mulai pembelajaran kita kali ini. Definisi cerpen. Mungkin kita sering mendengar kata cerpen. Cerpen singkatan dari cerita pendek. Dalam teori pengkajian fiksi, karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Sedangkan menurut Habib Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Sehingga, dari definisi cerpen dapat kita simpulkan bahwa cerpen adalah sebuah cerita pendek yang bisa dibaca hanya dalam sekali duduk, berkisar antara setengah sampai 2 jam, yang memuat bagian-bagian terpenting yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian dengan memiliki fokus pada satu peristiwa saja. Kita lanjutkan anak-anak. Pembedaan cerita pendek. Cerita pendek ini terbagi dalam 2 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama, berdasarkan panjang pendek cerita. Yang kedua, berdasarkan tema dan isi cerita. Berdasarkan panjang pendek cerita, cerpen itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu cerpen sangat pendek. Yang kedua, cerpen panjangnya sedang. Yang ketiga, cerpen panjang. Sedangkan berdasarkan tema dan isi, terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, cerpen anak. Yang kedua, cerpen remaja. Yang ketiga, cerpen keluarga. Nah, ini adalah pembedaan cerita pendek. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Ketika kalian mempelajari cerpen, untuk lebih paham kalian harus tahu ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama, panjang karangan lebih kurang dari 10.000 kata. Sehingga cerpen ini biasanya hanya 3-10 halaman maksimal. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Maksudnya, cerpen ini hanya bisa dibaca ketika sekali kita membaca langsung cerpen itu selesai. Yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai cerita. Yang keempat, tidak ada perubahan watak tokoh. Dalam cerpen, watak tokoh tidak mengalami perubahan anak-anak. Yang kelima, perwatakan tokoh dituliskan secara singkat.
Nah, itu tadi tentang ciri-ciri cerpen. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun cerpen dari dalam atau yang membuat cerpen itu menjadi indah, bagus dari bagian dalam cerpen itu sendiri. Yang kedua, unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membuat cerpen itu bagus di luar dari cerpennya. Baik anak-anak, kita mulai dari unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen ini terdiri dari tema, yang kedua tokoh, yang ketiga alur, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik atau unsur yang mempengaruhi cerpen dari luar terdiri dari bahasa yang digunakan oleh pengarang, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai kehidupan si pengarang. Kita akan ulas masing-masing unsur pembangun cerpen. Yang pertama, kita akan mengulas tentang unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen atau unsur yang membangun dari luar adalah unsur yang meliputi satu, latar belakang masyarakat atau latar belakang masyarakat, yaitu suatu pengaruh dari kondisi latar belakang masyarakat terhadap terbentuknya sebuah jalan cerita. Yang kedua, latar belakang si pengarang dapat meliputi pemahaman pengarang terhadap sejarah hidup serta sejarah hasil karangan yang telah dibuat oleh sebelumnya. Unsur intrinsik cerpen atau unsur yang membangun cerpen dari dalam meliputi satu, tema, berisi topik yang mau diangkat, misalnya pendidikan, alam, agama, dan sebagainya. Untuk tema ini kisarannya lebih luas dibandingkan dari judul. Yang kedua adalah latar. Latar ini ada 3 bagian, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Latar tempat menjelaskan di mana peristiwa yang terjadi dalam cerpen, misalnya di sekolah, di rumah, di masjid, di desa, dan di tempat-tempat yang ada dalam cerita tersebut. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi, misalnya dahulu kala, tadi pagi, kemarin, lusa, atau pada zaman dahulu. Nah, itu adalah latar waktu. Yang ketiga, latar suasana, menjelaskan suasana yang terjadi pada cerpen, misalnya suasananya mendung, sunyi, sedih, bahagia, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh dan penokohan. Dalam cerpen ini ada 4 jenis tokoh. Yang pertama, protagonis, yaitu tokoh yang menjadi aktor pemeran utama yang mempunyai sifat yang baik. Biasanya tokoh-tokoh ini yang paling disukai ya, karena protagonis ini biasanya bisa menjadi contoh untuk kalian yang baik-baik, baik hati, tidak sombong, rajin menabung lagi ya. Antagonis yang kedua yaitu tokoh yang menjadi pemeran utama. Ini adalah lawan dari protagonis. Antagonis itu paling tidak disukai. Kenapa? Karena antagonis ini menunjukkan sifat yang tidak baik, iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lainnya. Yang ketiga, tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana yang biasanya membantu menyelesaikan ketika terjadi pertikaian antara tokoh protagonis dan antagonis. Yang keempat, tokoh figuran. Tokoh figuran merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Tokoh figuran ini hanya sepintas selalu dalam cerita, jadi kehadirannya atau kemunculannya tidak sesering tokoh-tokoh protagonis, antagonis, dan protagonis.
Cara menyampaikan watak tokoh. Dalam cerita cerpen, ada dua cara untuk menyampaikan watak tokoh. Yang pertama, cara analitik, yaitu sebuah metode penyampaian oleh penulis mengenai sifat atau watak tokoh dengan cara memaparkan secara langsung. Misalnya, tokoh itu keras kepala, penakut, pemalu, sombong, dan sebagainya. Ini diucapkan atau ditulis secara langsung oleh si tokoh, oleh si pengarang. Watak tokohnya dijelaskan secara langsung. Yang kedua, dramatik, yaitu sebuah metode penyampaian sifat tokoh secara tersirat. Biasanya disampaikan melalui tingkah laku si tokoh dalam cerita. Misalnya, lelaki tua itu tubuhnya kurus kering, pakaian compang-camping. Dia duduk di bawah jembatan. Tanpa kita menyampaikan siapa dia, bagaimana tokoh itu, dengan gambaran tadi kita bisa mengetahui bahwa tokoh yang dimaksud adalah seorang pengemis. Inilah yang dimaksud dengan cara dramatik, yaitu menceritakan watak tokoh melalui gambaran-gambaran yang disampaikan tanpa menyebutkan secara langsung. Yang keempat, unsur intrinsik keempat adalah alur. Berisi jalannya cerita dari awal sampai akhir. Alur ini adalah sebuah rangkaian peristiwa di mana alur itu ada 3 macam: alur maju, mundur, dan alur campuran. Alur maju bila jalan ceritanya mulai awal sampai akhir itu secara berurutan. Alur mundur dimulai dari bagian akhir cerita kemudian maju pada awal cerita. Alur campuran ini perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang berisi posisi pengarang. Sudut pandang ini ada 2 macam, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Amanat atau pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca biasanya mengandung ajakan untuk berbuat baik atau mengandung ajaran moral. Karena itu, untuk mengetahui amanat biasanya berupa kalimat perintah atau kalimat larangan. Nah, kita lanjutkan struktur teks cerita pendek. Sudah siap anak-anak? Kita akan belajar tentang struktur teks cerita pendek. Struktur teks cerpen yang pertama adalah orientasi. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, resolusi. Yang kelima adalah koda. Nah, sebagian orang di dalam menyusun rangkaian peristiwa atau struktur dalam cerpen menggunakan abstrak. Ada yang tidak menggunakan abstrak. Abstrak ini adalah sebagai ringkasan isi cerita untuk pengantar saja. Kemudian struktur yang pertama adalah orientasi atau pengenalan latar cerita. Pengenalan latar cerita ini bisa dimulai dari orientasi waktu, orientasi tokoh, atau orientasi tempat. Yang kedua, komplikasi. Dalam komplikasi, masalah mulai timbul hingga sampai pada klimaks masalahnya. Kemudian, evaluasi, ini terjadinya penurunan masalah. Resolusi, yaitu penyelesaian masalah dalam cerpen tersebut. Yang terakhir adalah koda. Koda di sini adalah pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut, atau bisa dikatakan di dalam koda ini memuat amanat cerita tersebut. Nah, anak-anak, sampai di sini sudah paham? Tetap semangat ya. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Untuk mengasah kemampuan kalian, kita akan menguji kalian dalam beberapa soal. Silakan ikuti uji kompetensi berikut. Soal nomor 1.
Bacalah teks berikut dengan seksama. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pencari kayu bakar. Ia selalu mencari kayu bakar di hutan yang letaknya tidak jauh dari kampungnya. Hutan itu tampak gelap karena banyak pohon yang daun-daunnya sangat rimbun. Karena sudah lama tinggal di sana, ia pun menikmati kehidupannya. Setiap pergi ke hutan, ia ditemani anjing kesayangannya. Baginya, anjing itu adalah sahabat setianya. Pertanyaannya, berdasarkan struktur teks cerpen, kutipan teks di atas merupakan bagian orientasi, resolusi, evaluasi, koda. Yang mana jawabannya, anak-anak? Betul. Jawabannya adalah orientasi. Di sini orientasi yang digunakan adalah orientasi latar tempat, yaitu ditunjukkan dengan kalimat di sebuah desa terpencil. Soal nomor 2. Tatkala aku masuk sekolah mulu, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda, sehingga orang yang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah lama bertambah percaya pula bahwa aku anak Belanda. Sungguh, hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda. Kenang-kenangan oleh Abdul Ghani Aka. Dari teks yang kalian baca tadi, jawablah pertanyaan untuk nomor 2. Sudut pandang pengarang yang digunakan dalam penggalan tersebut adalah A. Orang pertama pelaku utama, B. Orang ketiga pelaku sampingan, C. Orang ketiga pelaku utama, D. Orang pertama dan orang ketiga. Ya, jawabannya adalah orang pertama pelaku utama. Kenapa? Karena di sini menggunakan sebutan aku. Yang diceritakan adalah tokoh aku. Soal nomor 3. Watak tokoh aku dalam penggalan cerita tersebut adalah percaya diri, mudah menyesuaikan diri, sombong, rajin berusaha. Ya, jawabannya adalah A. Percaya diri. Soal yang berikutnya, amanat dalam penggalan cerpen tersebut adalah A. Jangan mudah dipengaruhi oleh orang lain, B. Jangan membuang waktu selagi masih ada waktu, C. Sebaiknya kita menyesuaikan diri dengan keadaan, D. Jangan lupa diri bila menguasai bahasa orang. Jawabannya adalah ya, A. Nomor 5. Komplikasi, evaluasi, orientasi, koda, abstrak, dan resolusi. Urutan struktur teks cerpen yang benar adalah jawabannya ya, betul. Abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Jawabannya adalah C. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tetap semangat dan terus berkreasi dalam cerpen.